Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Supriyanto dalam video pembelajaran untuk mapel sistem Internet of Things. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang interface dengan LCD. Kita akan merangkai menggunakan aplikasi Proteus dan CVAVR, dan codingannya itu menggunakan CVAVR. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu pertama, peserta didik mampu menjelaskan apa itu LCD ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengimplementasikan fungsi antarmuka LCD pada microcontroller VR dan Arduino. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu membuat rangkaian pada pemrograman antarmuka LCD pada microcontroller VR dan Arduino. Nah, pada video kali ini kita akan membahas rangkaian simulasinya ya, yaitu menggunakan Proteus dan kemudian codingannya menggunakan CVAVR. Kalau gitu kita lanjut saja, kita langsung tanpa panjang kata. Kita buka Proteus dan new project ya. Kita namain LCD. Oke, kita simpan ke. Saya di sini udah membuat tutorial. Oke, di sini saya sudah ada foldernya LCD. Kemudian next. Oh, ada folder saya ya, ada project kan yang telah ready. Oke, kalau gitu kita buat folder baru aja. New LCD. Oke. Select folder, kemudian next seperti biasa. Nah, di sini kita create schematic ya. PCB tidak perlu, kemudian next. Nah, kemudian komponen yang perlu yang kita butuhkan yaitu chipnya itu sendiri, ATmega. Kita menggunakan ATmega 16. Kemudian LCD. Kita ketik LCD, kemudian pilih kode yang ini ya, LM016. Kita akan menggunakan 2 kali 16 LCD-nya. Oke, double klik. Kemudian kita butuh resistor. Oke, setelah itu klik OK. Kemudian langsung saja kita rangkai. Nah, di sini ya. Kemudian kita ini apa namanya? Ininya ya. LCD-nya kita rangkai di sini. Nah, kita akan LCD menggunakan port D ya. Kita akan menggunakan port D. Oke, nah kita perlu apa aja nih? Nah, di pin 3 ini, pin 1 2 3. Ketiga pin ini dia itu untuk tegangan listriknya ya. Nah, itu power dan ground. Nah, power di mana? Power itu ada di pin 1 PSS. Nah, kemudian ground untuk pin 2. Nah, pin 3 itu menggunakan pin 3 ini untuk ini ya, kecerahan layar. Dan dia menggunakan power. Kemudian ditambahkan resistor. Resistor di sini saja deh. Nah, resistor ini dihubungkan ke pin 3, kemudian resistor ini ke power. Nah, itu. Dan jangan lupa di sini kita ubah ininya 110 aja. Oke. Nah, selanjutnya kita menggunakan port D nih. Pin 0 kita hubungkan ke pin 4 pada LCD. Kemudian pin 1 ke pin 5. Kemudian pin 2 ke pin 6. Nah, kemudian pin 3 di sini kita kosongkan. Ini nggak dipakai, no connection. Nah, selanjutnya kita lanjut pada pin 4. Nah, di pin ini yang tidak kepake itu 7 sampai 10. Maka dari itu kita pin 4 masukkan ke pin D4 nih, pin 11.
pada LCD. Kemudian pin 12 atau D6 ke pin 6, pin 5. Kemudian pin 6 ke D6. Oh, sorry, ini D5 ya. Kemudian D7 ke pin 7 pada port D. Nah, sudah rangkaiannya sederhana seperti ini. Kemudian langsung kita ke kode Vision AVR-nya. New project seperti biasa. AVR 8 ATmega. Nah, kode wizardnya. Nah, chipnya sudah ini ya. Jangan lupa ini kita menggunakan chip berapa di Proteusnya, ATmega 16. Maka di sini juga udah ATmega 16. Nah, kemudian yang perlu kita sedikit berbeda dari materi sebelumnya, yaitu di sini nih, alphanumeric LCD. Kita double klik sini, klik. Nah, kemudian di enable. Nah, di sini ada agar tersetting ya ininya, programnya. Kemudian yang perlu kita ubah ini biarkan HD. Kemudian lainnya kita menggunakan 16 kan tadi, 2 kali 16. Berarti kita di sini 16. 2 kali 16 bukan 32 ya, bukan 2 kali 16. 32 tapi kita pakai kolom 16. Selanjutnya di port sini kita ubah, kita pakai apa nih di sini di rangkaiannya. Oh, kita menggunakan port D. Maka kita ubah port D satu-satu. Port D kita ubah satu-satu. Salah. Oke. Nah, sudah, ini biarkan. Nah, seperti yang ini ya, seperti pada keterangan di sini tadi tuh. RS RS RW di sini, RD EN di sini, yaitu pin 0, pin 1, pin 2. Kemudian pin 3 nggak dipakai. Nah, maka di sini nggak ada tuh pin 3 ini. Kemudian langsung ke D4 ini ya, D4 nih. Nah, di sini D4 yaitu pin 4. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi keterangannya gitu. Kemudian setelah itu langsung ini save and exit. Seperti biasa kita save. Di sini saya folder di sini tutorial aja. Oke, new folder lagi aja. New LCD. Oke, LCD. Nah, oke, seperti ini tampilannya. Seperti biasa banyak kode-kode dan perlu diperhatikan ada tambahan library baru. Nah, ini dia. Include alcd.h. Nah, dia yang tadi di bagian kode wizardnya itu di enable, maka dia otomatis ada di sini. Nah, seperti biasa kita dari sini hapus saja. Nah, sampai jangan sampai sini ya. Perhatikan, nah ini ada kode lagi nih. Kita sampai sini aja. Ada kode baru lagi karena tadi di enable otomatis. Dia ada LCD yaitu menentukan jumlah kolom 16. Kalau nanti kehapus atau belum ada, tinggal tambahkan aja LCD deklarasinya di deklarasinya. Jika kita menggunakan 20 ya tulis 20. Ini kan menggunakan 16 dan dia otomatis langsung ada kodenya. Kemudian ya, yang belum ada itu kodenya eksekusinya ya, perintahnya. Yaitu kita perintah di sini. Perintahnya apa? Pertama kita menggunakan go to X ya. Silahkan dilihat kembali di materinya yang sudah saya share. Nah, LCD underscore. Nah, ini case sensitif ya. Dia
harus huruf kecil, pilihan go to XY. Nah kemudian buka kurung. Nah kita akan pada ini ya 0.0. Nah ini itu maksudnya adalah 0 di sini adalah untuk kolom ya, kolom. Kemudian 0 yang kedua untuk baris. Jadi 2 kan 2 kali 16. Barisnya ada 2, kolomnya ada 16. Seperti itu. Nah, dihitungnya dari apa? Bukan dari 1 ya, tetapi dari 0. Nah, ada dua baris yaitu 0, 1. Baris ke 1 dari sini terus baris kedua. Nah, seperti itu. Jadi baris ke 1 adalah 0, baris kedua adalah 1. Kodenya ya. Kemudian ada 16 kolom. Dimulai dari 0 juga. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 16. Sampai sini 16. Sampai 15, sorry. Sampai 15. Kodenya ya, kodenya sampai 15. Karena dihitung dari 0. Nah, setelah itu tutup kurung, titik koma. Nah, ini artinya 0 ini posisi ada posisi baris pertama, kolom pertama juga. Baris pertama, kolom pertama gitu ya. Nah, kemudian LCD underscore put. Nah, ini untuk menentukan isi karakternya itu apa. Nah, tadi dengan buka kurung, kemudian petik 2 ya. Kemudian isinya apa? Misalkan di sini sistem SIoT aja, SIoT. Kemudian titik koma jangan lupa. Nah, ini menentukan apa? Teks yang akan muncul, yang akan tampil. Kemudian nah kalau misalkan cuma pengen baris satu aja udah cukup seperti ini. Nah kemudian kalau pengen tambahkan baris keduanya, tambahkan got.xy lagi seperti biasa. Nah di sini kolomnya mau di mana nih? Mau di pertama juga apa enggak gitu. Misalkan saya gunakan kolomnya yang keempat aja. Kolom kelima berarti ya, ini kolom kelima. Kalau kodenya 4 berarti kolom kelima. Berarti posisinya ada di sini 1 2 3 0 1 2 3 4. Nah, kurang lebih di sebelah sini nanti posisinya. Sedangkan yang di atas itu yang SIoT dia ada di sini mulainya. Kolom pertama dengan kode itu kodenya 0. Kemudian koma ini jangan 0 lagi, tapi 1. Itu baris kedua di bawah ya. Baris kedua kodenya itu 1. Jadi perlu diingat tuh kodenya itu dimulai dari 0. Baris ke 1 yaitu 0, kolom ke 1 itu 0. Jadi dimulai dari 0. Oke. Posisi baris kedua, kemudian kolom kelima. Nah gitu ya ininya, keterangannya. Nah isinya apa? Seperti sama ya, sama aja. Isinya sija 2 misalnya gitu. Sorry titik 2 tanda kutip titik koma. Nah ini teks yang akan tampil juga seperti itu. Nah udah kodenya seperti ini. Nah include sudah ada, deklarasi sudah ada, kemudian kode project sudah ada. Tinggal build all project seperti biasa.
Nah, oke, sudah ya. No error. Oke, seperti biasa kita tambahkan chipnya di sini, kodenya back. Nah, tadi di sini ya, tutorial CPAPR. Kemudian new LCD tadi ya, debug, exe dan hex, file hex.hex. Nah, kita play. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah seperti ini tampilannya SIoT Sija 2. Nah, ini kan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini dia 4, kolom keempat. Sorry, kolom kelima. Kolom kelima ya. Kodenya 4 karena dimulai dari 0. Oke, baik. Seperti itu kurang lebih eh, rangkaian pada materi kali ini ya. Nah, kesimpulannya adalah tadi yang perlu kalian ingat itu kodenya. Kodenya dimulai dari 0. Kemudian pada kode wizard itu jangan lupa kode wizard di enable alphanumericnya nih. Kode wizard tadi di enable. Kemudian jangan lupa diperhatikan ininya 16. Kita menggunakan yang LCD berapa, ini kan 2 kali 16, maka LCD unitnya 16 juga pada kode wizard tadi ya, ketika new project itu membuat new project. Nah, kemudian portnya diubah di alphanumeric LCD functionnya tadi itu sesuaikan dengan rangkaian kita di sini. Nah, seperti itu. Oke, baik, sekian dari untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.